Let's go. Ayo kita semua bergerak dong. Ya dong, pasti gerak kan? Ya. Go. Get out and on the move. Go. We got so much to do. Go. God is asking me and you. Come on, Abris. Yeah. Go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Then go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Wow. Yo adik-adik tetap semangat dong ya. Kita mau go buat Tuhan ya kak. Yeah. Yeah. Go. Go. We all can play a part. Go. We better love our heart. Go. No time to wait. It's time to start. Come on. Then go make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. All of nations. Then go and make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. All of nations. Go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. Let's go, make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Then go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Whoa! Greetings. Ya, Kamu tahu kalian adik-adik, ya, kalau penjahat besar seperti saya ini, seperti saya juga. saya selalu banyak pengikutnya. Iya, saya ini Seperti pengikut setia. Ya, aku. Dia ini sangat setia Oke. dan sangat komitmen. Ya, betul. Cuman dia tidak selalu fokus. Fokus. Aku fokus. 2000. Nah, kan ngerti kan maksud saya adik-adik? Dia Oh. tidak pernah fokus pada pekerjaannya. Kalau kamu punya pengikut seperti ini, kamu harus memastikan kalau dia tetap fokus pada pekerjaannya. Iya, kalau saya tidak fokus pada pekerjaan saya, maka pekerjaan itu tidak pernah selesai. Betul. Tapi waktu saya mengenal Yesus, saya jadi belajar. Kalau saya ternyata saya sendiri juga tidak pernah fokus. Saya lupa fokus. Ya, seperti kamu pernah melempar sepatu pada saya. Itu bukan, itu karena saya kesal kamu tidak fokus, jadi saya lempar sepatu. Fokus Tapi kalau apa ya? saya kepada Yesus, saya tidak fokus untuk kadang-kadang saya lupa berdoa. Saya lupa baca firman Tuhan. Saya juga tidak fokus untuk melayani. Berarti kamu harus dilempar sepatu sama Tuhan Yesus supaya kamu sadar, fokus lagi, Ya, bos. kayaknya seperti itu juga. Ya, kamu ternyata kamu juga sama seperti saya. Kamu kenapa tidak fokus malah makan? Iya, lapar bos. Aduh. Aduh. Sebentar saja ya, kamu fokus coba. Oke. Jadi, fokus. Kalau
Kalau kamu fokus kepada Tuhan Yesus, Ya. maka Tuhan Yesus juga akan membenarkan jalannya kamu gitu. Oh, iya, Jadi betul. saya ingat kira-kira waktu saya fokus kepada Tuhan Yesus, Oke. Dia mengingatkan saya untuk tidak terjebak seperti begini. Apa? Kemarin keluar senjata rahasia terbaru, Ya. terhebat, terkuat, Oke. bisa mendominasi dunia. Didominasi negara-negara ya. Tapi waktu saya fokus pada Tuhan Yesus, saya harus berbuat baik ternyata. Jadi Nggak jadi. Nggak Saya tetap jadi. fokus kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus fokus kepada saya. iya betul, harus bos, itu harus. Jadi ingat adik-adik, Ya, fokus ingat adik-adik. selalu kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Tuhan akan fokus kepada kamu. Oke. Tuhan juga akan membenarkan jalan-jalanmu. Ya, benarkan menjaga jalan-jalanmu. Fokus ya. Oke, fokus. Kamu bisa fokus. Sebentar aja. Ya, bisa. Oke, Bisa. bagus. Es krim. Apa? Es krim coklat. Es krim. Oh my god, adik-adik. Gimana mau fokus baru juga 5 menit. Gak juga semenit. Saya harus lempar sepatu kepada. Saat ini Tuhan, kami mau datang sama Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan bahwa kami ingin mengikut-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan. Semua orang Tuhan dengan kabar akan Engkau. I
selalu mau mengikut Tuhan. Amin. Dan keputusan ini akan kami pegang Tuhan selama Roh Kudus masih ada di dalam kami Tuhan. Kembali Tuhan, kami mau memelihara Roh itu di dalam diri kami Tuhan, supaya terus berkuasa di dalam kami Tuhan. Biar kami yang semakin kecil dan Engkau yang semakin besar dalam hidup kami, sehingga Engkau semakin berkuasa dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca dan kami renungkan. Taruh hati seorang murid, taruh hati seorang hamba yang mau mendengarkan, yang mau diajar, yang mau dibentuk Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru yaitu Disciple Me. Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana Tuhan dapat mengubahkan setiap orang untuk menjadi murid-murid Yesus. Bahkan seorang penjahat sekalipun dapat diubah menjadi murid Yesus. Nah adik-adik, ayat hafalan untuk tema kali ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab kali ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33, yaitu ketika Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Begini ceritanya. Setelah Yesus mengajar banyak orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang-orang untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kata murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Nah adik-adik, kita tahu kalau para minions itu sangat taat kepada Drew. Mereka akan melakukan apapun yang Drew perintahkan. Tetapi para minions juga akan sangat mudah kehilangan fokus. Apalagi saat mereka melihat ada pisang. Pekerjaan mereka akan menjadi kacau. Sama seperti Petrus dalam cerita Alkitab barusan. Petrus dapat berjalan di atas air ketika ia fokus pada Yesus. Namun, ketika ia hilang fokusnya dan mulai merasa takut dan khawatir, maka ia tidak lagi dapat berjalan di atas air dan mulai tenggelam. Dalam kehidupan kita, banyak sekali godaan yang dipakai oleh si jahat untuk menjauhkan kita dari Yesus. Misalnya nih, ketika kita harus membaca Alkitab, tapi ada acara TV kesukaan kita, maka kita dapat tergoda untuk tidak membaca Alkitab dan malah menonton TV. Atau saat kita seharusnya ikut sekolah minggu, tapi ada game di handphone yang menarik perhatian kita. Maka kita dapat saja malah bermain game dan tidak bersekolah minggu.
Nah, hari ini kita mau belajar dua hal supaya kita dapat tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah distraction do not compare to the reward of following Jesus. Adik-adik, godaan-godaan yang ada di sekitar kita itu tidak sebanding dengan hadiah yang akan kita terima jika kita fokus mengikuti Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita hadiah hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga ingin menjauhkan kita dari segala dosa dan membuat kita semakin serupa dengannya. Bahkan, Tuhan Yesus juga ingin memakai kita untuk membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Semua itu hanya dapat kita terima jika kita fokus kepada Yesus dan tidak mengikuti godaan-godaan yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah focus our eyes on Jesus and follow Jesus every day. Dalam cerita Alkitab hari ini, saat Petrus fokus kepada Tuhan Yesus, maka ia dapat berjalan di atas air. Lalu, pada saat ia tidak lagi fokus kepada Yesus, ia mulai tenggelam. Nah, adik-adik, banyak sekali cobaan dan godaan di sekitar kita yang dapat membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita harus pastikan mata kita selalu fokus tertuju kepada Yesus setiap harinya. Caranya adalah dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Kita mau taat melakukannya dan kita mau selalu mencari Tuhan setiap hari. Kita mau selalu mengejar dan mengikuti Yesus, bukan mengejar pisang seperti para minion itu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau selalu fokus kepada Tuhan Yesus setiap harinya? Ayo angkat tangannya. Mana ya? Mana ya? Semua mau ya? Yuk, katakan bersama-sama dengan kakak. 1, 2, 3. I want to always keep my eyes on Jesus. Sekali lagi ya. I want to always keep my eyes on Jesus. Yes, good job adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini dengan selamat dan restu apapun ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu tadi Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan untuk bahwa Engkau selalu setia pada kami dan kami ingin selalu memfokuskan mata kami kepada Engkau setiap harinya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Disciple Me minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan hasilnya terbaru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.